Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia adalah negara hukum. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, oke? Ketua kelas, bisa Ibu minta tolong dipimpin berdoa? Siapa? Oke, silakan. Yang keras suaranya. Di tempat duduk siapa? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi daftar hadir dulu, oke? Novan, Anip, Aprilia, Abdi, Cantika, Dalila, Abdi Raindra, Cantika Dwi, Dalila Sukma, Davina Yulia, Davina Rizky, sudah saya, Laura, Isnainia, Yulia, Salam, Irfan, Zaki, Zano, Nafizal. Nafizal? Oh, tidak masuk. Keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Nih. Nuril, Prasasti, Rahmat, Rahmat Sultan, sakit. Rehan, Remoni, Septa, sakit. Shirley, Siti, Syafa, Syifa, Tengku, Penny, Yusuf. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih semangat lagi, kita yel-yel nih. Nah, bisa dilihat yel-yelnya ada dua. Nanti kalau Bu Fitri bilang belajar bersama, jawabnya pasti bisa. Kalau Bu Fitri bilang ujian, kalian jawab. Oke, kita coba ya. Belajar bersama Pasti bisa. ujian, Pasti lancar. belajar bersama Pasti bisa. ujian. Pasti lancar. Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu semua, dimohon berdiri. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu
tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengaitkan peristiwa aktual dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum, menganalisis praktek pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap hari Senin, ketika ada upacara bendera, ada satu sesi yang pasti dilakukan dan ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu, Nak? Pembacaan. Oke ya, angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Oke. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa itu posisinya sebagai konstitusi kita. Nah, baru-baru ini ada kejadian di sekitar kita adalah harga BBM naik. Betul? Dari berapa ke berapa sekarang? Tapi kalau belinya di pom bensin, setelah naik ini harganya jadi 10.000. Oke, coba diamati dulu video berikut ya. Pemirsa, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM. Sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu jika memang harga BBM itu naik. Nah, menurut kalian menaikkan harga BBM? Silakan. Karena sebagian subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu. Ada pendapat lain? Bagaimana perasaan kalian ketika BBM itu naik harganya? Ya, ayo. Senang apa sedih? Ada pendapat lain? Berdampak nggak bagi kehidupan kita? Tambah nyaman apa tambah tidak nyaman? Kalau ngisi jadi tangkinya tidak penuh. Saya mau cerita sedikit. Jadi setelah kenaikan harga BBM kemarin, selain saya ngajar, saya kan juga jualan di rumah ya. Langsung ada pemberitahuan dari yang biasanya mengirimkan barang baku, bahan untuk dijual itu ya. Mbak, soalnya naik, jadi ini ada kenaikan harga. Bagaimana saya apakah menjual itu naik atau tidak? Nah, saya berundi dengan suami. Setelah kita kalkulasi, setelah kita hitung, oh masih aman. Jadi ketika saya tidak menaikkan harga, itu kami masih mendapatkan keuntungan. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak menaikkan harga. Menurutmu, apakah semua penjual di sekitar kita mengambil keputusan yang sama seperti saya? Tidak. Ada nggak yang naik? Ada. Ini pesan saya untuk kalian semua ketika nanti di kemudian hari sampai sudah beranjak dewasa, punya perusahaan atau punya usaha apapun. Ketika ingin menaikkan harga, jangan hanya mengikuti tren. Dan semoga kita doakan ya, ini walaupun ada kenaikan harga BBM, harga-harga bahan yang lain tidak ikut. Nah, Undang-Undang Dasar, lebih tepatnya pasal 33, kita simak bersama ya. Nah, ini di Undang-Undang Dasar kita, pasal 33 ada 4 pasal. Kira-kira kalau tentang menguasai atau mempunyai wewenang terhadap harga BBM tadi, itu sesuainya sama pasal yang ayat 1, 2, apa 3 atau 4? 2. Alasannya apa sih Pak? Yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kalau apakah BBM itu memang hajat hidup orang banyak? Apakah BBM adalah hajat hidup orang banyak? Iya. Kok gak yakin sih? Apakah BBM adalah hajat hidup orang banyak? Iya. Nah, selanjutnya ada yang mau usul? Kenapa sih kok disebut hajat hidup orang banyak?
Hari ini siapa yang berangkat sekolah jalan kaki? Berapa orang? Jalan kaki, benar-benar dari rumah jalan kaki gitu. 1-2 orang. Yang lain jalan pergi ke sekolah? Diantar. Ada yang diantar mobil, ada yang diantar motor, gitu gitu. Berarti apakah membutuhkan BBM? Nah itu adalah ilustrasi sederhana. Kita tidak bisa berdiam diri di rumah, gitu gitu. Setiap manusia membutuhkan mobilisasi berpindah tempat, bahkan barang-barang pun itu tidak bisa sampai di tempat kita dengan sendirinya. Ada namanya distribusi, karena itu BBM memang hajat hidup orang banyak. Nah, tadi di akhir video Presiden Jokowi menyampaikan bahwa nanti akan diberikan bantuan subsidi, bantuan langsung tunai. Nah, kenapa kok habis dinaikkan tapi kok tetap harus ngasih BLT gitu ya? Supaya supaya orang yang kurang mampu bisa menikmati. Tadi di awal kan kita membahas kalau ternyata BBM naik itu ada beberapa lah, ini tidak semua gitu, tapi ada beberapa harga-harga itu yang ikut naik. Nah otomatis kalau harga-harga ikut naik, kebutuhan pemenuhan anggaran belanja di rumah misalnya gitu gitu, itu tambah banyak apa tambah sedikit? Butuh uangnya tambah banyak apa sedikit kalau harga-harga naik? Nah untuk itu karena pemerintah ini ada pasal 34 di Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira kalau yang tadi dengan konteks memberi BLT itu karena pasal ayat 1, 2, 3 atau 4? Saya bacakan ya. Ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, kalau ngasih BLT tadi, ini karena ayat yang keberapa? 1 ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mengapa sih Indonesia itu memerlukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Iya, Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua terselenggaranya aktivitas pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Coba dilihat ada 2 gambar di sini. Apa hubungan antara kedua gambar tersebut? Rel? Untuk alas jalan. Alas jalannya kereta. Ada ungkapan lain? Rel? Kalau tidak ada rel gimana? Kalau dijalankan di jalan raya bisa? Kenapa? Oh bukan jalannya. Kalau misalnya bannya Bu Fitri ganti gitu misalnya, nggak cocok. Kenapa? Karena kereta itu Heeh, Yusuf. Ayo nggak apa-apa. Karena kereta bisa nggak kereta jalan di jalan raya kalau dikasih ban? Bisa. Tapi nggak cocok. Kalau misalnya sisipan jalan sama kendaraan yang lain gimana? Ketabrak. Kalau kita berhadapan dengan kereta, biasanya kita yang suruh berhenti apa kereta yang suruh berhenti? Kita yang disuruh berhenti. Kok kenapa nggak keretanya gantian?
karena kereta itu membawa ada gerbong-gerbong di belakangnya gitu gitu. Jadi sampai sudah bisa membayangkan kalau misalnya kereta itu ditaruh di jalan raya, walaupun dikasih ban, dia nggak cocok gitu gitu. Nah di sini ibu analogikan, ibu umpamakan kereta ini adalah negara kita. Jadi di sini ada banyak kepentingan warga se-Indonesia gitu gitu. Satu Indonesia Raya mulai dari Sabang sampai Merauke. Harus ada rel sebagai landasan, sebagai dasar berjalannya pemerintahan. Relnya ini adalah undang-undang dasar. Agar jelas keretanya itu mau dibawa kemana, beloknya gimana, sudah ada lintasannya. Seperti yang di awal kita bahas tadi, pemerintah boleh menaikkan harga BBM karena ada dasarnya. Pemerintah tetap harus memberi BLT, ada dasarnya. Itu hanya contoh sederhana. Segala sesuatu yang ada dalam pemerintahan kita tidak boleh atas dasar kehendak presiden sendiri, tapi harus didasarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan harus sesuai. Kalau tadi sampai bisa membayangkan kereta itu harus berhenti tiba-tiba, maka akan ada potensi bencana yang lebih besar yang mungkin terjadi. Kalau misalnya gini, mohon maaf, ini sadis-sadisan Bu Fitri ngomongnya. Ada satu orang ada di lintasan pas keretanya jalan. Kalau nggak berhenti ada satu orang yang mati. Ya. Tapi kalau kereta itu memaksa untuk berhenti demi menyelamatkan satu orang, bisa jadi korbannya akan lebih banyak. Benar. Nah mungkin kalau kita menanggapi kenaikan harga BBM ini secara umum jelas tidak nyaman tidak nyaman. Tadi contoh sederhana, biasanya saya ngisinya full Bu, dengan uang segitu 20.000 misalnya gitu ya, isi 20.000 full sebelumnya. Nah sekarang karena harga naik 20.000 nggak penuh, belum lagi yang lain gitu ya. Nah tapi kita juga harus memikirkan kemampuan negara kita. Tadi apa yang namanya subsidi itu adalah harga itu di atas sebenarnya, tapi pemerintah membayarkan kekurangannya sehingga kita tidak membayar sampai di situ. Jadi pembahasan ini sudah ada bayangan tentang itu ya, undang-undang dasar itu ya. Undang-undang dasar ya. Tiap hari Senin sampai baca itu bukan seluruhnya, tapi pembukaan itu juga punya posisi yang penting. Makanya setiap hari Senin di sekolah-sekolah itu dibaca ketika upacara bendera. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah mari kita berdiskusi. Ibu sudah memilih beberapa ketua kelompok. Sekarang silahkan pindah tempat duduk. Silakan mau ikut ketua kelompok yang mana. Satu kelompok maksimal 4 orang. Jadi nanti ada 8 kelompok di kelas kita. Jadi di sini sudah Ibu siapkan masing-masing kelompok, nanti intinya adalah menjawab satu pertanyaan. Pembahasannya tentang undang-undang dasar. Boleh dikeluarkan dulu bukunya. Tadi belum dikeluarkan buku LKS, boleh dikeluarkan sekarang. Jadi nanti ketika menjawab ada beberapa sumber belajar yang bisa kamu gunakan. Buku yang ada itu. Nanti juga ada bahan bacaan, nanti saya share di grup IG. Dan nanti saya putarkan 2 video. Setelah 2 video tersebut selesai, besar harapan Ibu sampai juga sudah selesai mengerjakan pertanyaan yang saya berikan melalui lembar ini, lembar kerja ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kan tadi tentang penilaian proses. Jadi ketika sampai diskusi ini dan nanti ketika menampilkan hasil diskusinya, Bu Fitri akan melakukan penilaian proses. Jadi sikap yang sampai keluarkan, keberanian sampai untuk menanggapi sesuatu, menyampaikan sesuatu, kerjasama, dan sikap-sikap yang muncul dalam proses diskusi ini akan Ibu masukkan ke lembar pengamatan. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia
dari Muhammad Hatta, Aan Fanis, Abi Kusnul Prosiduro, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo. Budaya Lembaga Pancasila. Apakah UGI Indonesia kembali menggunakan UUD 1945? Mengapa Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara? Ada yang mau menambahkan? Iya sih Pak. Karena tidak bisa menyusun undang-undang dasar yang baru. Karena waktu itu Dewan Konstituante tidak bisa menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Berarti kita sudah mengalami beberapa kali adendum itu. Apakah menurut kelompok perubahan UUD memberi dampak baik atau buruk bagi kehidupan rakyat? Oke, dampaknya baik apa buruk bagi kehidupan? Baik apa buruk kira-kira? Baik, oke, baik. Ya, ini salah satunya kenapa kok baik? Ada yang bisa membantu nggak jawab? Kenapa kok dampaknya baik gitu? Karena sekarang kita tidak perlu bayar SPP sekolah. Oh, tidak perlu bayar SPP. Nah, tadi kan dijelaskan oleh kelompok 7 kalau salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ada penambahan jumlah anggaran minimal 20% itu harus dikhususkan untuk pembiayaan pendidikan yang di Indonesia sehingga kalian semua tidak perlu membayar SPP. Benar. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Setelah hasil diskusi tadi ada beberapa yang perlu Ibu tegaskan, diantaranya adalah ini yang disebut adendum tadi seperti ini merubah tapi tidak menghilangkan aslinya, ditambah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Di lembaga negara itu bentuknya seperti ini. Ada beberapa dampak, diantaranya masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 kali. Jadi 2024 Jokowi masih bisa maju jadi calon presiden tidak anak-anak? Bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Kenapa? Sudah? Sudah 2 kali periode. Warga negara memilih secara langsung presiden, wakil presiden, DPR, dan tadi yang disebutkan teman-teman tadi tidak perlu bayar SPP karena anggaran pendidikannya sudah minimal 20%. Nah, oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Undang-undang dasar. Apa lagi? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang silakan dikeluarkan HP-nya untuk kita lakukan evaluasi dan refleksi. Sebagai informasi, minggu depan kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang sikap patuh terhadap norma dan peraturan melalui keadilan dan kejujuran. Sudah Ibu bagi linknya, silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu untuk evaluasi dan refleksi. Oke anak-anak, barangkali nanti ada yang masih terkendala setelah pembelajaran ini masih bisa diisi, masih bisa diisi setelah ini, Jadi itu tadi linknya sudah Ibu bagi. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Prit, izin berdoa. Marilah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mulai belajar percaya diri, sudah belajar dengan baik. Ibu saya sangat bahagia dan bangga sama kalian semua.
Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.